Di tengah malam yang gelap gulita tahun 2020 hiji telepon itu berdering membangunkan Budi dari tidur gelisahnya seperti petir yang menyambar di langit Jakarta yang hening. Pak Budi, anak-anak Bapak masih hidup dan sekarang berada di sebuah desa kecil di Bali. Suara seorang perempuan di ujung sana berkata pelan namun tegas membuat jantung Budi berdegup kencang hingga ia merasa napasnya tertahan. 20 tahun lalu istrinya membawa pergi Adirian dan Dika karena rahasia yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun, rahasia tentang cinta yang ia rasakan pada seorang pria bernama Rian. Kini setelah bertahun-tahun menyiksa diri dengan penyesalan dan pencarian yang sia-sia, kabar itu datang seperti mimpi yang tak pernah ia percayai. Budi langsung bangkit dari tempat tidurnya, tangannya gemetar saat ia mengepak tas kecil berisi pakaian dan oto lama keluarga yang sudah menguning. Ia tak peduli jam berapa sekarang, ia harus segera ke bandara naik pesawat pertama menuju Denpasar. Pikirannya dipenuhi bayangan tahun 2000 hiji saat ia masih menjadi suami dan ayah yang sempurna di mata tetangga-tangga di kampung halaman Jakarta Selatan. Rumah kecil mereka penuh tawa anak-anak. Adi yang baru 12 tahun selalu bertanya tentang pekerjaan ayahnya di kantor pemerintahan. Rian yang 10 tahun suka bermain bola di halaman dan Dika yang 8 tahun manja selalu memeluk kakinya setiap pulang kerja. Tapi di balik senyum itu Budi menyimpan badai yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Cintanya pada Rian, rekan kerjanya yang tampan dan lembut, telah membuatnya merasa hidup untuk pertama kali setelah bertahun-tahun menikah karena paksaan orang tua. Malam itu istrinya pulang lebih awal dari biasanya dan melihat mereka berdua di ruang tamu dengan tangan saling menggenggam. "Kau monster Budi, kau menghancurkan keluarga kita," teriaknya sambil menangis histeris lalu mengemasi pakaian anak-anak dan menyeret mereka keluar rumah di bawah hujan deras yang membasahi jalanan tanah. Adi menangis memanggil ayah, "Jangan biarkan ibu pergi," sementara Rian dan Dika hanya bisa menatap ayahnya dengan mata ketakutan sebelum mobil taksi menghilang di kegelapan. Budi tak bisa mengejar karena rasa malu yang membakar dadanya. Masyarakat Indonesia tak akan pernah menerima pria seperti dirinya yang mencintai sesama jenis. Ia ditinggalkan sendirian dengan rumah kosong dan hati yang hancur. Setelah Rian meninggal karena sakit jantung 5 tahun lalu, Budi hidup seperti mayat, hidup hanya bekerja dan mencari jejak anak-anaknya kemana-mana dari panti asuhan hingga kantor polisi, tapi tak ada hasil. Kini di pesawat menuju Bali ia memegang oto lama itu dengan tangan gemetar, bertanya-tanya apa yang akan ia temui. Apakah anak-anaknya masih mengingatnya atau mereka telah membencinya karena ia tak pernah berusaha cukup keras. Mobil sewaan membawanya melewati jalan berkelok menuju sebuah desa kecil di pinggir pantai Ubud, tempat yang tak pernah terlintas di benaknya. Rumah sederhana dengan taman bunga tropis dan pagar bambu menyambutnya saat matahari terbit. Di teras berdiri 3 pria dewasa, Adi yang kini 32 tahun dengan tubuh tegap dan mata yang persis seperti miliknya, Rian dan Dika di sampingnya, semuanya tampak sehat dan damai. Tapi di belakang Adi ada seorang pria lain, tangannya memegang bahu Adi dengan lembut seperti pasangan yang saling mencintai. Budi merasa dunia berputar kencang. "Ayah," kata Adi, suaranya bergetar penuh emosi yang tertahan 20 tahun. Air mata Budi jatuh tanpa bisa ditahan saat ia melangkah mendekat, tak tahu bahwa tempat ini adalah komunitas rahasia bagi pria-pria yang mencintai sesama jenis, tempat di mana anak-anaknya menemukan perlindungan setelah ibu mereka meninggal karena sakit. Luka lama mulai terbuka lagi di pagi yang cerah itu, dan Budi tahu perjalanan ini baru saja dimulai dengan segala pertanyaan yang harus dijawab dan pengampunan yang harus diperjuangkan.
Adi memeluk ayahnya pertama kali setelah 20 tahun. Pelukan itu hangat namun kaku seperti dua orang asing yang dipaksa bertemu kembali oleh takdir. Kami pikir ayah sudah mati, bisik Adi di telinga Budi, suaranya pecah oleh tangis yang tertahan. Rian dan Dika ikut mendekat, mata mereka basah tapi ada keraguan yang tak bisa disembunyikan. Pria yang berdiri di belakang Adi bernama Riko tersenyum tipis memperkenalkan diri sebagai teman dekat Adi yang telah menolong mereka sejak lama. Budi merasa dadanya sesak, ia tahu apa arti teman dekat itu tapi ia tak berani bertanya sekarang. Mereka masuk ke rumah sederhana itu, dindingnya penuh oto-oto anak-anak yang tumbuh besar di sini tanpa ayah. Ibu mereka meninggal 10 tahun lalu karena kanker setelah berjuang sendirian membesarkan ketiga anak di desa ini jauh dari Jakarta yang penuh kenangan buruk. Adi yang tertua menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai guru di sekolah kecil desa sambil menyembunyikan siapa dirinya dari tetangga yang konservatif. Riko adalah guru seni di sekolah yang sama dan cinta mereka tumbuh pelan seperti pohon mangga di halaman rumah ini. Budi duduk di kursi rotan mendengarkan cerita anaknya dengan hati yang teriris. Kami kabur karena ibu bilang ayah tak pantas menjadi ayah lagi, kata Adi, mata hitamnya menatap lantai. Tapi kami tak pernah berhenti bertanya kenapa ayah tak mengejar kami. Budi tak bisa menjawab, ia hanya menunduk mengingat malam itu saat ia memilih diam karena takut dicap sebagai lelaki berdosa di negeri yang agamanya melarang segala bentuk cinta sesama jenis. Malam itu di balik angin laut berhembus lembut membawa bau garam dan bunga rangipani. Budi berjalan sendirian di pantai dekat rumah mencoba mencerna semuanya. Ia ingat bagaimana ia bertemu Rian dulu di kantor, bagaimana senyum Rian membuat dunianya yang kelabu menjadi berwarna. Mereka bertemu diam-diam di hotel murah di pinggir kota, tak pernah berani bermimpi memiliki masa depan bersama karena tekanan keluarga dan masyarakat. Setelah istri pergi, Budi hampir gila. Ia mencari anak-anak kemana-mana tapi setiap kali mendekati petunjuk ada ancaman dari keluarga besar istrinya yang bilang, jangan dekati mereka, kau akan merusak mereka seperti kau merusak diri sendiri. Kini setelah 20 tahun ia melihat Adi dan Riko berjalan bergandengan di kebun belakang rumah itu, begitu alami, begitu bahagia. Tapi ada rasa cemburu yang aneh di dada Budi karena ia tak pernah bisa hidup seperti itu terbuka. Rian dan Dika masih menjaga jarak dari ayah mereka. Rian bekerja sebagai nelayan kecil di pantai sementara Dika kuliah di universitas kecil di Denpasar dan masih bergulat dengan pertanyaan siapa dirinya sebenarnya. Malam itu di meja makan malam sederhana ikan bakar dan sayur urap, Adi akhirnya bertanya langsung, "De ayah masih mencintai pria itu, Rian yang dulu?" Budi mengangguk pelan, air matanya jatuh ke piring. "Ya Adi, ayah tak pernah berhenti mencintainya meski ia sudah pergi." Suasana hening sejenak lalu Dika berdiri tiba-tiba, "Lalu kenapa ayah biarkan kami pergi, kenapa ayah tak berjuang untuk kami?" Suaranya penuh amarah yang tertahan 20 tahun. Budi tak bisa menjawab, ia hanya menatap anak bungsunya dengan hati yang hancur. Malam itu Budi tak bisa tidur, ia duduk di teras mendengarkan suara ombak dan pikirannya melayang ke masa lalu saat ia masih muda dan penuh mimpi. Ia ingat bagaimana orang tuanya memaksa ia menikah dengan gadis pilihan mereka karena pria harus punya istri dan anak. Ia mencoba mencintai istrinya tapi hati selalu tertarik pada Rian. Rahasia itu meledak dan menghancurkan segalanya. Kini di Bali ia melihat kemungkinan baru tapi juga luka yang dalam. Adi datang duduk di sampingnya, "Ayah, Riko dan aku sudah bersama 8 tahun, kami tak pernah menyakiti siapapun. Tapi di desa ini kami harus sembunyi karena kalau ketahuan kami bisa diusir atau lebih buruk."
Budi merasa hatinya sakit. Ia tahu betul tekanan itu di Indonesia di mana undang-undang dan norma masyarakat masih memandang cinta sesama jenis sebagai dosa besar. Ia memeluk Adi untuk pertama kali sejak Reni ayah minta anak ayah akan berusaha memperbaiki semuanya. Tapi di dalam hati Budi tahu perbaikan itu tak akan mudah. Ada rahasia lain yang belum ia ceritakan, rahasia tentang bagaimana ia pernah hampir bunuh diri setelah kehilangan anak-anak dan bagaimana Riko sebenarnya adalah keponakan dari teman lama Rian, yang telah membantu mencari jejak keluarga ini selama bertahun-tahun. Pagi berikutnya ketegangan mulai terasa. Rian dan Dika masih diam saat sarapan sementara Adi berusaha menjembatani. Budi tahu perjalanan ini baru separuh jalan dan badai besar masih menanti di depan. Hari-hari berikutnya di Bali terasa seperti mimpi buruk yang bercampur harapan. Budi bangun setiap pagi dengan bau kopi tubruk dan suara ayam berkokok, tapi hatinya tak pernah tenang. Ia melihat Adi dan Riko saling melirik penuh kasih saat bekerja di kebun atau memasak bersama, tapi ia juga melihat tatapan curiga dari Rian dan Dika yang masih tak bisa memakan. Ayah datang terlambat 20 tahun, kata Rian suatu sore saat mereka berdua memperbaiki perahu nelayan di pantai. Suaranya dingin seperti angin laut. Budi hanya bisa mengangguk. Ia tahu kata-kata Ma tak cukup untuk mengisi lubang yang ia tinggalkan. Sementara itu Adi mulai membuka diri. Ia cerita bagaimana setelah kabur dari Jakarta ibu mereka tiba di desa ini dengan bantuan seorang teman jauh yang ternyata bagian dari komunitas kecil priagai yang saling melindungi. Mereka hidup sederhana tapi bebas dari tatapan menghakimi di kota besar. Adi sadar dirinya juga mencintai pria saat berusia 17 tahun saat ia jatuh cinta pada seorang pemuda desa yang kemudian pindah ke kota karena takut. Itu adalah krisis pertama baginya. Ia merasa seperti ayahnya, monster yang tak pantas dicintai. Aku hampir bunuh diri waktu itu ayah, kata Adi suatu malam saat mereka duduk di pantai. Api unggun menyala kecil. Tapi Riko datang dan menyelamatkanku. Ia bilang cinta tak pernah salah, hanya manusia yang membuatnya salah. Budi mendengarkan dengan air mata mengalir. Ia melihat dirinya di anak sulungnya, perjuangan yang sama, rasa malu yang sama, dan akhirnya keberanian yang sama. Tapi tak semua berjalan mulus. Suatu hari ada tetangga desa yang mulai curiga melihat Budi tinggal lama di rumah itu dan bertanya-tanya siapa pria parubaya ini. Gosip mulai menyebar, ada orang kota datang mungkin membawa masalah, bisik mereka di warung kopi. Adi menjadi tegang. Ia takut komunitas kecil mereka akan terancam. Riko yang biasanya tenang mulai marah. Kau datang dan membawa bayang-bayang masa lalu Budi, kami hidup damai di sini. Kata-kata itu seperti pisau bagi Budi. Ia merasa seperti pengkhianat lagi. Malam itu terjadi pertengkaran pertama di rumah. Adi berteriak pada Riko, dia ayahku, kau tak berhak usir dia. Sementara Rian dan Dika hanya diam menonton. Budi keluar rumah berjalan sendirian ke pantai. Angin malam meniup rambutnya yang sudah beruban. Ia ingat saat Rian dulu meninggal di rumah sakit dengan tangan memegang tangannya erat. Janji padaku Budi, cari anak-anakmu dan katakan padanya kau mencintai aku sampai akhir. Janji itu kini terasa berat. Keesokan harinya Dika mendekati ayahnya untuk pertama kali. Ayah, aku juga merasa aneh. Akhir-akhir ini aku melihat pria di kampus dan hatiku berdegup aneh. Apakah aku seperti ayah dan Kak Adi? Pertanyaan itu membuat Budi terpaku. Ia tak pernah menyangka anak bungsunya juga bergulat dengan hal yang sama. Ia memeluk Dika erat. Nak, apapun yang kau rasakan ayah akan dukung kau, tak akan ayah biarkan kau menderita sendirian seperti ayah dulu. Tapi dukungan itu datang dengan harga.
Rian yang melihat adegan itu merasa dikhianati, jadi sekarang ayah mau ubah kami semua jadi seperti ayah, katanya dengan suara penuh amarah sebelum pergi menuju laut. Ketegangan semakin tinggi saat seorang tetangga datang ke rumah meminta penjelasan tentang pria-pria aneh di desa. Adi harus berbohong demi melindungi semua orang tapi hatinya sakit. Budi merasa ia kembali menghancurkan keluarga ini untuk kedua kali. Di tengah malam ia duduk di teras menulis surat untuk anak-anaknya, surat yang berisi semua penyesalan dan cinta yang tak pernah ia ucapkan. Surat itu ia simpan di bawah bantal Adi berharap suatu hari mereka membacanya. Pagi berikutnya Riko mendekati Budi. "Makan aku kemarin, aku takut kehilangan Adi seperti kau kehilangan semuanya. Mari kita bicara sebagai pria yang sama-sama mencintai." Percakapan itu membuka pintu kecil harapan, tapi Budi tahu badai sesungguhnya baru akan datang saat rahasia lama tentang bagaimana ia pernah mengirim uang diam-diam untuk anak-anaknya selama bertahun-tahun terungkap dan mengubah segalanya. Ketegangan mencapai puncak saat surat lama Budi ditemukan Adi di laci meja. Surat itu berisi pengakuan bahwa selama 20 tahun Budi diam-diam mengirim uang melalui teman lama untuk biaya sekolah anak-anak tanpa sepengetahuan istri. "Kenapa ayah tak pernah datang sendiri?" tanya Adi, suaranya gemetar saat ia menghadapi ayahnya di ruang tamu pagi itu. Budi tak bisa menjawab, air matanya jatuh. Ia hanya bisa bilang, "Karena ayah takut kalian benci ayah karena ayah mencintai Rian." Rian yang mendengar dari pintu masuk langsung meledak, "Jadi uang itu dari ayah, uang haram dari dosa ayah," katanya sebelum membanting pintu dan pergi ke laut sendirian. Dika menangis di sudut ruangan. Ia merasa terjebak antara cinta pada ayah dan kesetiaan pada almarhum ibunya. Riko mencoba menenangkan tapi Adi malah marah padanya. "Kau tak mengerti Riko, ini keluargaku." Malam itu terjadi badai besar di Bali, hujan deras dan angin kencang seolah alam ikut menangis. Budi berjalan ke pantai sendirian basah kuyup mencoba mencari Rian. Ia menemukan anak tengahnya duduk di bawah pohon kelapa menangis seperti anak kecil. "Ayah makan ayah nak," bisik Budi saat memeluk Rian untuk pertama kali setelah 20 tahun. Rian akhirnya menangis di pelukan ayahnya. "Aku benci ayah tapi aku juga kangen ayah." Pengakuan itu seperti membuka bendungan air mata semua anak berkumpul di rumah malam itu. Mereka berbicara hingga subuh tentang luka masing-masing. Adi tentang perjuangannya menerima diri, Rian tentang rasa kesepian setelah ibu meninggal, dan Dika tentang kebingungannya dengan perasaan baru. Budi mendengarkan tanpa membela diri. Ia tahu ini saatnya untuk mendengar bukan bicara. Tapi pagi berikutnya kabar buruk datang. Tetangga desa yang paling konservatif melihat Adi dan Riko berpelukan di pantai dan sekarang mengancam akan melaporkan ke kepala desa. "Kalian harus pergi dari sini," kata tetangga itu dengan suara dingin. Panik menyebar di rumah kecil itu. Adi siap berkemas, Riko menolak. "Kita tak bisa lari selamanya." Budi merasa ini kesalahannya lagi, ia yang membawa masalah. Dalam keputusasaan ia pergi ke rumah tetangga itu dan berlutut memohon, "Ini salahku, biarkan anak-anakku tinggal, aku yang pergi." Adegan itu menyentuh hati tetangga tapi tak cukup untuk mengubah norma desa. Malam itu Adi memeluk ayahnya. "Ayah tak perlu pergi, kami yang akan bertahan bersama." Tapi Budi tahu ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia memutuskan untuk menghadapi masa lalunya sendiri. Ia menelepon saudara ipar di Jakarta, menceritakan semuanya dan meminta maaf secara terbuka. Percakapan itu penuh air mata dan amarah tapi juga pintu rekonsiliasi kecil. Di Bali, Riko dan Adi duduk di pantai berbicara tentang masa depan. "Aku tak mau sembunyi lagi," kata Adi. Riko memeluknya erat, "Kita akan cari jalan bersama."
Budi melihat dari jauh, hatinya hangat untuk pertama kali ia melihat anaknya bahagia meski dunia menentang. Tapi pengkhianatan kecil datang dari dalam Dika yang ketakutan karena ancaman desa memutuskan untuk kembali ke Jakarta sendirian tanpa memberitahu siapapun. Ketika mereka sadar Dika sudah pergi kereta malam ke bandara, Budi merasa dunia runtuh lagi. Ayah gagal lagi, bisiknya pada adik. Pencarian Dika dimulai dan itu menjadi ujian terberat bagi semua. Pencarian Dika membawa mereka semua kembali ke Jakarta setelah 2 dekade. Budi, Adi dan Riko naik pesawat bersama meninggalkan Rian yang memilih tinggal menjaga rumah di Bali. Di ibu kota yang ramai dan penuh kenangan pahit, mereka mencari ke kampus Dika, ke rumah teman lama dan bahkan ke kuburan ibu mereka. Dia lari karena takut menjadi seperti kita, kata Adi saat mereka duduk di kai kecil dekat universitas. Suaranya lelah. Budi merasa bersalah lagi. Ia ingat bagaimana dulu ia juga lari dari perasaannya. Mereka menemukan Dika di sebuah penginapan murah dekat stasiun. Ia duduk sendirian dengan tas ransel dan mata sembab. Aku tak mau hidup sembunyi seperti kalian, katanya saat ayah dan kakeknya datang. Percakapan malam itu di kamar kecil penuh drama. Dika mengaku ia jatuh cinta pada teman kuliah pria tapi takut masyarakat akan menghancurkannya seperti yang terjadi pada ayahnya. Budi memeluk anak bungsunya. Nak, ayah pernah takut seperti itu, tapi lihat sekarang ayah punya kesempatan kedua. Adi menambahkan ceritanya sendiri tentang bagaimana ia hampir kehilangan Riko karena takut. Perlahan Dika melunak, tapi ada pengkhianatan yang tak terduga. Teman kuliah Dika ternyata sudah menikah dan hanya bermain-main dengan perasaannya. Berita itu menghancurkan Dika. Ia menangis di pelukan ayahnya. Kenapa cinta sesama jenis selalu menyakitkan ayah? Budi tak punya jawaban, ia hanya bisa memeluk lebih erat. Kembali ke Bali setelah membujuk Dika, mereka menemukan rumah kecil itu dalam keadaan tegang. Rian telah bertengkar dengan tetangga karena membela komunitas. Kita tak bisa terus sembunyi, kata Rian saat mereka berkumpul lagi. Budi mengusulkan ide gila. Ia ingin membeli tanah kecil di pinggir desa dan membangun rumah baru untuk semua anaknya, tempat mereka bisa hidup bebas meski harus melawan norma. Adi ragu, ayah masyarakat tak akan terima. Tapi Riko mendukung. Kita mulai dari kecil. Proses itu penuh konflik internal. Budi harus menghadapi saudara iparnya di Jakarta yang menolak memberi warisan karena kaugai. Pengorbanan besar datang saat Adi memutuskan untuk keluar dari sekolah desa dan membuka usaha kecil bersama Riko agar tak bergantung pada tangga. Ketegangan mencapai klimaks saat kepala desa memanggil mereka semua untuk pertemuan. Kalian bawa pengaruh buruk, katanya. Di pertemuan itu Budi berdiri di depan semua orang menceritakan kisah hidupnya dengan suara bergetar. Aku mencintai anak-anakku dan aku mencintai seorang pria. Itu tak membuatku monster. Kata-kata itu mengguncang desa. Beberapa orang marah tapi ada juga yang terdiam terharu. Malam itu di rumah Adi memeluk ayahnya. Ayah berani sekali. Tapi Budi tahu perjuangan belum selesai. Ia masih harus menghadapi hatinya sendiri dan menemukan cinta baru yang tak terduga di antara reruntuhan masa lalu. Bulan-bulan berikutnya di Bali membawa perubahan pelan tapi pasti. Rumah baru kecil yang dibangun Budi di pinggir pantai menjadi tempat berkumpul bagi Adi, Rian, Dika dan Riko. Rian akhirnya memakan ayahnya sepenuhnya setelah melihat betapa Budi rela mengorbankan segalanya demi keluarga. Dika mulai terbuka tentang perasaannya. Ia bertemu seorang pemuda baik di desa tetangga yang juga bergulat dengan identitasnya dan cinta mereka tumbuh pelan penuh hati-hati. Adi dan Riko semakin kuat, hubungan mereka menjadi teladan bagi adik-adiknya. Budi sendiri menemukan kedamaian. Ia sering duduk di pantai memandang ombak dan berbicara pada angin seolah Rian mendengar.
Suatu sore di pantai yang sama tempat ia pernah berjalan sendirian, Adi mendekat ke ayah, akhirnya bahagia. Budi tersenyum. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun jianak ayah menemukan kalian dan menemukan diriku sendiri lagi. Mereka semua berkumpul malam itu di rumah baru, makan malam besar dengan tawa dan cerita lama yang kini tak lagi menyakitkan. Tapi masyarakat desa masih membisikkan gosip dan ada ancaman kecil dari luar. Budi memilih untuk tetap tinggal. Ia tahu perjuangan ini adalah bagian dari tumbuh. Saat matahari terbenam di pantai Bali, Budi memeluk ketiga anaknya satu persatu. Ayah mencintai kalian apa adanya. Adi menatap ayahnya dengan mata berkaca, dan kami mencintai ayah juga. Kehidupan mereka tak sempurna tapi penuh harapan di tengah Indonesia yang masih belajar menerima. Budi akhirnya merasa ia telah pulang ke tempat yang tak pernah ia duga 20 tahun lalu. Apakah menurut Anda benar atau salah jika seorang ayah menerima anaknya yang gay meski melawan norma masyarakat?